Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kalian akan belajar tematik dengan Buria. Hari ini pembelajaran tematik kita masih tema pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan belajar pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, pada pembelajaran 4 di halaman 28 dan 29 ada bacaan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ibu minta kalian baca terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke materi di sini. Ya, baiklah. Di dalam bacaan itu ada tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tumbuh? Tumbuh adalah bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jadi, makhluk hidup dikatakan tumbuh dengan baik, dia bertambah berat dan juga bertambah tinggi. Nah, berkembang itu adalah bertambah sempurna. Makhluk hidup semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan seorang bayi. Melahirkan bayi, nanti bayinya akan bertumbuh, akan berkembang menjadi anak. Dari anak akan tumbuh dan berkembang, akan bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah pinter. Itu nanti akan menjadi remaja. Nah, dari remaja dia akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Nanti setelah dewasa akan menjadi tua. Nah, makhluk hidup yang lain yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan adalah hewan. Di sini contoh hewan yang bertelur, Ibu berikan contohnya ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam bertelur, nanti telurnya dierami. Dierami itu dia didudukin sampai agar si telurnya ini hangat, nanti sampai menetas. Kurang lebih 21 hari dieraminya. Nanti telur setelah dierami akan menetas, dia akan menetaskan anak ayam. Anak ayam akan tumbuh dan berkembang menjadi ayam remaja. Nanti dari ayam remaja akan bertumbuh dan berkembang jadi ayam dewasa. Nanti ayam dewasa akan bertelur lagi, akan menetas lagi jadi anak ayam, lalu ayam remaja, lalu ayam dewasa, seperti itu. Nah, makhluk hidup yang lainnya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ibu ambilkan contoh lagi di sini kucing. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Kalau ayam tadi bertelur, kucing melahirkan. Nah, kucing betina melahirkan bayi kucing. Bayi kucing akan bertumbuh dan berkembang jadi anak kucing. Bayi kucing yang tadinya nggak bisa, matanya dilahirkan itu tertutup, terus bulunya belum panjang, nanti lama-lama akan bertumbuh dan berkembang jadi anak kucing. Nanti anak kucing akan tambah beratnya, akan tambah panjangnya jadi kucing remaja. Dari kucing remaja bertambah lagi, bertambah pertumbuhan dan perkembangannya jadi kucing dewasa. Nah, kucing ini mengandung anaknya itu kurang lebih 60-70 hari. Lalu, selain manusia dan hewan, makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya adalah tumbuhan. Ini Ibu ambil salah satu tumbuhan yang berkembang biaknya dengan cara biji. Di sini bijinya ditanam di dalam tanah, yang coklat ini tanah. Nah, ditanam di tanah, nanti akan bertumbuh dan berkembang, akan mengeluarkan akar. Nanti akarnya akan keluar, dia siap-siap numbuh daun. Batangnya keluar, dia akan numbuh daun. Tadinya daunnya cuma satu, tumbuh jadi beberapa daunnya, bertambah banyak. Dia akan tumbuh dan berkembang, bertambah banyak daunnya, bertambah lebat, bertambah tinggi pohonnya, bertambah lebar batangnya, seperti itu. Ya, nah, kembali lagi ke bacaan halaman 28 dan 29. Di sana terdapat banyak sekali kosakata baru. Jika kamu tidak tahu apa itu artinya, kamu bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu atau KBBI itu ada dua, ada yang cetak dan ada yang online.
Kalau cetak, dia berupa buku yang tebal. Kamu bisa cari di kamus itu. Atau kalau online, kamu cari di internet. Ada KBBI online. Nah, di sini sudah Ibu bantu carikan beberapa kata yang sulit di bacaan yang halaman 28 dan 29. Ya. Di sini ada ram. Ada ram, itu ayam mengerami. Rami itu dia sudah dengan kata imbuhan. Kata dasarnya itu ram. Ram itu artinya duduk mendekam. Lalu ada juga eksternal. Eksternal itu artinya menyangkut bagian luar. Lalu ada juga optimum. Optimum itu artinya dalam kondisi yang terbaik atau yang paling menguntungkan, atau bisa juga diartikan optimal. Lalu ada respirasi. Respirasi itu kegiatan memasukkan dan mengeluarkan udara ke dalam dan dari paru-paru, atau kata lain respirasi itu adalah pernafasan. Lalu yang terakhir Ibu carikan di sini ada zat hara. Zat hara adalah zat yang mengandung unsur fosfat, amonium dan nitrat yang mempengaruhi kesuburan perairan, atau bisa juga dikatakan zat hara ini makanannya tumbuhan. Ya. Kalau ada kata lain yang belum kamu mengerti, kamu bisa cari di buku besar, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke SBDP. Di halaman 36 itu ada kegiatan menyanyikan lagu. Ada menyanyikan lagu, di situ judulnya Sebelum Kita Makan, karya Pak Kasur. Pasti kalian sudah tahu ini lagunya karena sudah sering kali didengar. Oke, kita dengarkan bareng-bareng ya. Nah, di lagu tadi diingatkan ya, kita diingatkan kalau makan itu jangan bersuara. Kalau lagi makan gak boleh sambil ngobrol. Kenapa? Karena bisa bahaya ya nak, nanti kamu bisa tersedak. Nah, lagi makan, tahu-tahu makanannya masuk rongga pernafasan kamu. Duh, bisa bahaya sekali itu. Nah, di situ juga diingetin, kalau makan, banyak-banyak makan, tapi jangan ada sisa.
Ingat ya, Allah tidak suka dengan anak yang mubazir. Mubazir itu membuang-buang makanan. Kalau kamu mau makan, ambil secukupnya. Kalau masih lapar, baru nambah lagi. Tapi jangan ngambil terlalu banyak, akhirnya nggak dihabisin. Nggak boleh ya. Selanjutnya, kita ke pembelajaran 5. Oke, Ibu punya beberapa gambar. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar buaya. Di manakah buaya? Bagaimanakah cara bergeraknya buaya? Buaya bergerak menggunakan kakinya, dia merayap. Kadang buaya juga bisa mengangkat tubuhnya. Nah, kalau buaya sudah mengangkat tubuh, dia bisa untuk berlari. Tapi, karena tubuhnya yang besar, kakinya yang kecil, jadi buaya mudah kelelahan. Nah, selain itu buaya juga bisa bergerak di air. Saat di air, selain menggunakan kaki untuk berenang, dia juga menggunakan ekornya, dibantu dengan ekornya untuk berenang. Buaya hidup di mana? Buaya hidup di 2 tempat. Kadang di darat, dia juga bisa hidupnya di air. Lalu ada gambar burung. Burung bergerak dengan cara terbang kalau saat lagi di udara. Kalau saat di darat, burung bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. Nah, tempat hidup burung hidup lebih banyak bertengger di pohon. Burung lebih banyak hidupnya di udara. Terkadang dia ke darat hanya untuk mencari makan. Nah, selain itu ada gambar ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang, bergerak menggunakan siripnya untuk membantu membelokkan tubuhnya menggunakan ekornya. Nah, ikan ini hidup di air. Gambar selanjutnya. Ular. Ular ini bergerak dengan merayap. Dia menggunakan otot perut dibantu dengan sisik-sisiknya. Sisik ini fungsinya untuk mencengkram tanah. Jadi biar si ular ini bisa bergerak cepat. Dia juga meliuk-liukkan tubuhnya. Nah, ular dia hidup di 2 tempat. Hidup di darat, bisa juga hidup di air. Lalu ada kanguru. Ini hewan khas Australia. Kanguru bergeraknya dengan cara meloncat menggunakan kakinya. Ini kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya. Ini digunakan untuk meloncat. Nah, kanguru itu hidup di darat. Nah, dia juga punya kantong ini untuk membawa anaknya. Oke, ya gambar yang terakhir. Ini ada gambar kambing. Kambing bergerak menggunakan keempat kakinya dengan cara berjalan. Kambing hidup di darat. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh berikut. Ibu punya cerita. Perhatikan di halaman 43. Soal cerita pertama. Wa Asep memiliki perkebunan mangga di 2 tempat yang berbeda. Di kedua kebun tersebut ditanam pohon mangga. Di kebun A ada 3.347 pohon mangga. Di kebun B ada 2.324 pohon mangga. Berapa jumlah pohon mangga di kedua kebun tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, Ibu akan jelaskan. Perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Jika menyelesaikan soal cerita, kita menentukan dulu diketahui dan ditanyanya. Diketahui ini maksudnya apa yang kita ketahui dari soal cerita itu. Nah, di soal cerita yang tadi, yang diketahuinya kebun A-nya Uwa Asep, kebun A-nya ada 3.347 pohon mangga. Kebun B-nya ada 2.324 pohon mangga. Itu yang kita ketahui dari cerita tersebut. Lalu, yang ditanya, apa yang ditanyakan di dalam cerita itu? Ditanya biasanya kalimat tanya. Ditanya, berapa jumlah pohon mangga di kedua kebun tersebut? Nah, kalau kita sudah tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya, kita tentukan caranya. Ingat nak, setiap soal cerita ada kata kunci. Kita lihat kata kuncinya di kalimat tanyanya, ditanya, di kalimat tanya. Nah, di kalimat tanya ada berapa jumlah pohon mangga di kedua kebun tersebut. Di sini ada kata kuncinya jumlah. Kalau jumlah itu berarti
ditambah, berarti jumlah yang satu dengan yang satunya lagi itu ditambah. Kalau jumlah itu kata kunci untuk ditambah, atau operasinya operasi penjumlahan. Berarti nanti caranya pakai operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita buat caranya. Jawabannya, kalau soal matematika jawabannya harus pakai cara. Nah, caranya seperti ini. Karena yang ditanya tadi jumlah pohon mangga, di sini kita tulis jumlah pohon mangga sama dengan, nah nanti tulisnya yang dijumlahkan yang mana? Pohon mangga yang ada di kebun A, dan juga yang ada di kebun B. Sekarang nanti kita tulis di sini. Yang ada di kebun A, pohon mangga yang di kebun A ada 3.347. Sedangkan yang ada di kebun B itu ada 2.324. Kita jumlahkan. Kalau operasi hitung penjumlahan atau pengurangan lebih enak menggunakan susun ke bawah. Ya, sekarang kita hitung. 7. Oh ya, kalau menghitung itu kita mulai dari angka yang paling kanan atau dari tempat satuan. Satuan di angka yang atas itu ada angka 7, yang bawah angka 4. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Oke, 11 karena dia puluhan, jawabannya berarti kita tidak bisa tulis di bawah semuanya. 11 itu kan angkanya 1 dan 1. Nah, yang ditulis di bawah sini, tulis yang diambil adalah angka satuan. Kalau angka satuan itu ada di angka yang paling kanan. Ini yang paling kanan ini. 1 yang ini kita tulis di bawah sini. Satunya tulis di sini. Nah, masih ada satu lagi yang puluhan ini, Yang puluhannya kita simpan. Nah, caranya kalau tadi kita hitungnya yang sebelah sini, kita simpannya nggak boleh di atas yang kita hitung ini, tapi di sebelah kirinya, pas kirinya banget. Berarti kalau ini di puluhan, kalau ini di satuan, berarti simpannya di tempat yang puluhan. Yang ini nih, ini kan puluhan, berarti satunya simpannya di sini di atas puluhan. Oh ya, 1 kita tulis di sini. Nah, kita simpan satunya di sini. Tapi jangan lupa habis disimpan kita hitung dengan bawahnya. 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7-nya kita tulis. Nah, ini nggak ada yang disimpan lagi karena ini angkanya satuan, bukan puluhan. Kalau puluhan berarti ada yang harus disimpan. Oke, selanjutnya satuan sudah, puluhan sudah. Sekarang kita geser ke kirinya. Berarti ini tempat seratusan. Tempat ratusan ada angka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, lalu yang terakhir tempat ribuannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jangan lupa tanda titiknya. Jadi 3.347 ditambah 2.324 hasilnya adalah 5.671. Nah, setelah ini kita buat kalimat jadi. Jadi, kalimat jadinya dari mana? Dari kalimat tanya tadi. Kalimat tanyanya kan di sini. Di sini berapa jumlah pohon mangga di kedua kebun tersebut? Kalau buat kalimat jadi, kata tanyanya berapa sama yang ini nggak usah dipakai. Yang ini juga boleh dipakai, tapi kalau ibu biasanya tidak. Jadi langsung ke sini. Pohon mangga di kedua kebun tersebut ada atau enggak? Jumlah pohon mangga di kedua kebun tersebut ada, sama aja ya. Jadi sekarang kita hapus ininya aja deh, kata tanyanya. Berapanya nggak usah. Berarti kita salin jumlah ya. Kita tulis di sini. Jadi jumlah pohon mangga di kedua kebun tersebut ada, tulis deh hasilnya, 5.671 pohon. Nah, selesai. Ibu berikan soal cerita lagi. Soal cerita kedua. Selain buah mangga, Ua Asep juga memiliki 2 kebun jambu biji. Saat panen, kebun pertama menghasilkan 5.265 buah jambu.
Kebun kedua menghasilkan 3.663 buah jambu. Berapakah jumlah jambu biji uwa Asep? Untuk penyelesaiannya perhatikan ya. Untuk contoh soal yang kedua, sama seperti tadi, sebelum kita menuliskan jawabannya, kita tentukan dulu kalimat diketahui dan ditanya. Apa yang diketahui dari cerita yang tadi? Yang diketahui adalah kebun pertama menghasilkan 5.265 buah jambu. Nah, itu diketahui pertama. Yang diketahui keduanya, kebun kedua menghasilkan 3.663 buah jambu. Itu kalimat yang diketahui. Apa yang diketahui di cerita tersebut? Nah, setelah diketahui, ingat, ambil kalimat tanyanya, tulis di sini, ditanya. Ditanyanya, berapa jumlah jambu biji uwa Asep? Nah, tadi kan uwa Asep punya 2 kebun ya. Kebun pertama hasilnya ini, kebun kedua hasilnya ini. Sekarang yang ditanya, berapa jumlah jambu biji uwa Asep? Nah, sekarang ingat, untuk menentukan caranya. Nah, kita harus cari kata kunci. Kata kuncinya ingat ya, cari di kalimat tanya atau ditanyanya. Di situ ada berapa jumlah. Nah, jumlah ini kata kuncinya. Berarti operasinya ditambah. Pinter ya. Operasinya nanti ditambah, operasi hitung penjumlahan ya. Karena di sini yang ditanya jumlah jambu, jadi kita ditulis di caranya jumlah jambu sama dengan, ingat ya, berarti di kebun pertama ditambah dengan kebun kedua. Kebun pertama ada 5.265. Kebun keduanya ada 3.663. Kita jumlahkan, kita tambahin. Kita hitung. 5 tambah 3, 8. Satuan ditambah satuan. Sekarang puluhan. 6 tambah 6, 12. Ingat, karena hasilnya puluhan, 12 ada 2 angka atau bilangannya bilangan puluhan. Ingat, yang simpen di bawah sini adalah yang satuannya. Antara 1 dan 2 ini satuannya itu yang paling kanan, itu angka 2. Berarti angka 2-nya kita tulisnya di bawah. 2-nya taruh sini. Satunya, angka puluhannya kita simpen. Karena tadi yang dihitungnya yang ini, tempat puluhan, simpennya angka satunya jangan di atas yang puluhan juga, tapi di sebelah kirinya, yaitu di atas tempat yang ratusan. Taruh di sini. Ya, ingat, jangan di sini atau di sebelah kanannya, tapi di sebelah kirinya. Sekarang kita hitung, yang disimpannya juga dihitung. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, 9. Tulis di sini 9. Nah, di sini nggak ada yang disimpan lagi karena hasilnya dia 9 doang. Sekarang yang terakhir ribuannya. 5 tambah 3, 8. Ingat, karena dia bilangan ribuan, kasih tanda titik. Ya, jadi hasilnya 8.928. Setelah ini kita tulis kalimat jadinya. Ingat, kalimat jadi kata tanyanya dibuang, berarti berapanya dibuang. Tulisnya, jadi jumlah jambu biji uwa Asep ada 8.928 buah. Ingat, satuannya harus ditulis buah. Kalau buah-buahan berarti satuannya buah. Oke, mudah bukan? Kalian pasti bisa. Kalau kalian mau berusaha, kalian pasti bisa. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.